Baik, kembali dalam IG Live kali ini dengan topik yang sama, yaitu tentang eh, kenali sedari dini untuk gejala penyakit jantung. Apakah saya menderita penyakit jantung? Yuk kenali sedari dini. Lalu pertanyaan yang masuk memang masih banyak yang belum dibahas. Apakah Dokter Eko sudah bisa join? Sudah bisa join? Baik. Sore hari ini kita makin hot ya, karena pembahasannya masih banyak penasaran. Ada beberapa komen yang, "Dok, pertanyaan saya belum dijawab. Tolong, saya butuh ini untuk dijawab," seperti itu. Jadi mungkin kita lanjutkan saja ya, Dokter Eko ya. Baik. Kita masuk. Dokter Eko sudah bisa join? Assalamualaikum, Dokter Eko. Ya, Ya, mohon Waalaikumsalam. maaf Ya, dokter, memang ada kendala sore hari ini ya dok. Ya, ya, oke. Ya, kita mohon lanjutkan kami pertanyaan selanjutnya ya. meminta waktunya tambahan dokter. Baik dokter. Ke pertanyaan berikutnya dokter, tadi ini kebetulan pertanyaannya masih banyak dokter. Dengan Dwi Bui, selamat siang dok, saya Ibu Dwi, saya terkena sakit pembengkakan jantung dari bulan Februari. Saya mau tanya, apakah sakit pembengkakan jantung bisa sembuh seperti itu dokter? Oke, jadi sakit jantung, pasien dikatakan sakit jantung apabila ada perubahan anatomi dari jantung itu. Dan pembengkakan itu artinya ada penebalan pada otot jantung. Setiap ada perubahan anatomi dari jantung, maka itu tidak bisa kita kembalikan ke normal. Jadi apabila pasien sudah mengalami pembengkakan, maka pembengkakan itu akan menetap. Dan sifatnya pembengkakan ini akan bertambah. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencegah jangan sampai bertambah. Apa yang menyebabkan dia bertambah? Kembali lagi ke 5 faktor resiko tadi. Jadi kalau 5 faktor ini tidak kita kendalikan, maka dia akan bertambah. Baik. Jadi yang harus kita kendalikan di faktor resikonya dokter ya. Selama itu Betul ya. terkendali berarti masih statusnya masih segitu-gitu aja gitu ya dok ya. Tidak Betul ya. bertambah. Gitu. Baik dokter. Berikutnya dokter dari Yanti Dayaranti, dokter, apakah orang yang sakit jantung seumur hidupnya harus minum obat, dok? Oke, jadi jawabannya iya, karena prinsipnya pengobatan sakit jantung adalah satu pengendalian, dua pencegahan. Pengendalian apa? Pengendalian seperti yang dokter jelaskan tadi, supaya yang stabil tetap menjadi stabil, jangan sampai menjadi tidak stabil. Kedua, mencegah. Mencegah apa? Mencegah jangan sampai yang ringan menjadi bertambah berat. Dan yang berat jangan sampai akhirnya terjadi komplikasi yang tidak kita harapkan, seperti meninggal mendadak, serangan jantung, kemudian henti jantung mendadak, seperti itu. Jadi sifatnya dari obat yang dikonsumsi adalah untuk mencegah dan mengendalikan, walaupun pada akhirnya setelah rutin minum obat tidak ada keluhan. Jadi apabila setelah minum obat pasien tidak ada keluhan, mungkin obat dosis akan dikurangi, tapi bukan di stop. Baik dokter. Jadi jika orang memang sudah dinyatakan sakit jantung seperti itu, maka akan dilakukan pengendalian dan pencegahan berikutnya seperti itu ya dokter. Betul ya.
Baik. Selanjutnya dokter dari Egi Larasati. Assalamualaikum dok, orang tua saya Waalaikumsalam. disarankan untuk pasang ring. Adakah cara lain selain pasang ring dok? Oke, jadi pasien apabila disarankan pasang ring, tandanya ada sakit penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah itu ada dua cara pengobatan, satu dengan obat, kedua dengan pemasangan alat bantu berupa ring atau stent ya. Nah, kapan kita menentukan obat, kapan kita menentukan ring itu adalah berdasarkan besarnya sumbatan. Jadi teman-teman bisa membayangkan pembuluh darah kita seperti pipa. Pipa itu tempat air mengalir, sementara pembuluh darah itu tempat darah mengalir. Apabila di dalam pipa ada suatu batu besar yang menyebabkan akhirnya tersumbat, sehingga airnya tidak mengalir sama sekali, atau hanya bisa mengalir 20% atau 30% saja dari yang normalnya harusnya 100% mengalir, maka apabila sudah jatuh ke dalam kondisi begitu, maka satu-satunya jalan memang harus kita buka. Bagaimana cara membukanya? Dengan pemasangan ring atau stent tadi. Lalu bagaimana, adakah cara lain? Sampai saat ini yang diakui oleh dunia medis internasional, guideline internasional yang berlaku di seluruh negara itu adalah saat ini hanya dengan pemasangan ring seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Eh, Selanjutnya dok, dengan Naila Al-Husna. Assalamualaikum dok. Baiknya tidur yang Waalaikumsalam. sehat untuk jantung kita sebaiknya berapa jam? Apakah boleh bergadang terus-menerus karena memang punya bayi seperti itu dok? Oke, ya, jadi tidur normal itu adalah 8 jam sebenarnya ya. Jadi tidur normal kita itu sebenarnya idealnya adalah 8 jam. Dan pada saat malam itu kita diharuskan beristirahat ya. Kita diharuskan beristirahat. Kenapa? Karena tekanan darah itu justru akan tekanan darah, kolesterol darah justru akan mengalami peningkatan itu justru di jam-jam tengah malam menuju fajar ya, menuju subuh itu adalah tekanan yang harus tekanannya tinggi, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Makanya apabila kita tetap terjaga dalam kondisi yang kurang istirahat, maka jantung kita akan bekerja lebih berat ya. Jadi untuk ibu-ibu yang tadi misalnya akan menyusui atau begadang tadi ya karena ada anak kecilnya, biasanya ibu-ibu yang menyusui artinya usianya lebih muda, dengan kemampuan jantung yang lebih masih kuat dibandingkan dengan para ibu-ibu lansia yang lanjut usia ya, di mana kondisi jantungnya yang mungkin sudah mulai menurun sehingga tidak bisa mengikuti ritme seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya, dokter? Bagaimana apabila saya ingin bangun malam, terjaga sholat malam seperti itu ya? Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menggeser jam tidurnya. Jadi usahakan setelah sholat isya, pasien bisa langsung tidur. Kemudian apabila pada tengah malam, jam 2 atau jam 3 pasien terbangun untuk beribadah, untuk sholat tahajud seperti itu. Dan itu sendiri adalah obat sebenarnya ya. Itu sendiri adalah obat untuk menenangkan hati tadi ya, menenangkan hati tadi. Jadi kita bisa mengatur jam tidurnya dengan frekuensi yang dianjurkan tadi 8 jam. Baik. Kebutuhannya tetap sama ya dokter, tinggal cara mengaturnya saja berarti beda-beda ya dok? Betul ya. Baik. Selanjutnya dari Entah Agam Rara. Dok, orang tua saya ada riwayat hipertensi dan diabetes dalam 1 tahun ini. Sudah terkontrol, namun akhir-akhir ini sering merasa sesak bila beraktivitas.
Apakah kemungkinan sakit ke arah jantung, Dok? Ya, jadi bisa saja karena komplikasi yang ditimbulkan oleh tekanan darah tinggi terhadap jantung itu bisa diawali tanpa gejala. Jadi banyak pasien satu yang punya tekanan darah tinggi tapi tidak bergejala sehingga dia tidak berobat. Kedua, ada orang yang tekanan darah tinggi, dia dia rutin minum obat tapi prosesnya yang untuk menyerang jantung tetap berlangsung tanpa gejala sehingga akhirnya jantungnya menjadi bengkak, pembuluh darah jantungnya menyempit seperti itu ya. Jadi ada baiknya pasien dibawa untuk mengetahui apakah ada pembengkakan jantung, ada klep jantung yang bocor atau ada penyempitan sehingga mungkin ada obat yang perlu ditambah selain obat tekanan darah tingginya. Baik, dokter. Memang sebaiknya kalau untuk kasus-kasus seperti ini berkonsultasi langsung ya, dokter ya. Betul ya. Baik. Selanjutnya dari S. Kriswandi, salah satu gejala sakit jantung adalah sakit di dada. Bagaimana membedakan sakit di dada karena jantung atau bukan? Tadi sudah dijelaskan ya, Dok. Bertambah dengan aktivitas fisik pada kelainan pada jantung seperti itu ya, dokter. Betul, baik, selanjutnya dari Yuliana Arkananta, bagaimana dengan orang yang bisa tiba-tiba meninggal yang orang awam bilang angin duduk? Apakah itu dari kelainan dari jantung dan apakah memang tidak ada gejalanya sama sekali? Seperti itu, dokter. Oke, jadi halo? Ya. Ya, jelas ya? Ya, jelas, Dok. Oke, ya. Jadi angin duduk itu adalah istilah bagi masyarakat awam untuk kejadian serangan jantung ya. Jadi di mana kondisi seperti ini banyak dianggap oleh masyarakat awam sebagai kondisi masuk angin. Kondisi masuk angin ya. Burung lagi itunya. Buram lagi. Baik, dokter. Burung. Buram ya? Itunya gambarnya buram ya? Tidak. Bagus, Dok. Oh, bagus ya. Nah, jadi kondisi serangan jantung itu yang disebut kondisi angin duduk yang dianggap oleh pasien. Nah, baik, jadi dokter, bagaimana cara kita mengetahui apakah ini serangan jantung atau tidak? Jadi sebenarnya untuk terjadi kejadian serangan jantung ini sebenarnya bukan kejadian yang mendadak ya. Jadi artinya proses yang sudah berjalan dalam jangka waktu yang lama. Pasien tidak menyadari atau kadang pasien menyadari tapi tidak berobat gitu, sehingga akhirnya terjadi akumulasi. Jadi serangan jantung ini sama seperti kalau dokter analogikan seperti rayap yang menyerang kayu, di mana rayap diam-diam menyerang sebuah kayu, tapi kita tidak mengetahui proses serangannya itu, di mana akhirnya kita mengetahui setelah kayunya jebol. Di saat kayunya jebol, itulah namanya serangan jantung. Baik, dokter. Baik, memang mungkin jadi bisa terjadi awalnya memang tanpa gejala, padahal sebetulnya mungkin bila dideteksi lebih dini dengan beberapa pemeriksaan dan berkonsultasi dengan ahlinya, mungkin bisa diketahui seperti itu ya, dokter. Betul ya. Baik, dokter, ini sepertinya visualnya buram lagi, dokter, dan memang pertanyaannya memang sudah dibacakan satu persatu, dan memang mungkin ada lagi yang masuk satu demi satu, tetapi waktu memang sudah bertambah ya, dokter. Malah tadi harusnya kita sekitar 45 menit, tetapi saat ini sudah berlangsung sekitar
1 jam 15 menit. Sangat menarik memang bahasannya tentang jantung ini, apalagi pertanyaannya banyak seperti ini. Baik dokter, mungkin kita akhiri ya dokter dengan IG Live kali ini. Mudah-mudahan ada sesi-sesi ke depan yang akan kita buka lagi tentang jantung dokter, karena dari IG Live dari teman-teman semua ketertarikannya sangat tinggi seperti itu dokter. Ya, insya Allah ya. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Mudah-mudahan kedepannya, atau misalnya bila ada teman-teman atau yang belum terjawab pertanyaannya, boleh langsung konsultasi ke Dr. Eko Saputra, M. Diomed, SPJP, FIHA, praktek di Rumah Sakit GPI, Senin sampai Sabtu ya dokter ya. Untuk waktu lebih lanjut boleh membuka website kami. Bila ada pertanyaan atau ada konsultasi atau ingin screening atau ingin melakukan treadmill di Rumah Sakit GPI, kami welcome, silahkan. Insya Allah akan kami layani dengan sepenuh hati, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Eko atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam IG Live kami. Mohon maaf lebih lama dibanding dari sebelumnya, diskusi sebelumnya yang direncanakan seperti itu dokter, karena memang banyak dari teman-teman semua yang bertanya seperti itu dokter. Terima kasih dokter, Dr. Ekos. Ya, sama-sama Dokter Siva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya dok, satu lagi dok, mungkin dokter bisa memberikan tips-tips apa saja untuk kesehatan jantung supaya kita bisa memelihara jantung, kesehatan jantung ini agar bisa terus optimal dan bisa terus bugar dalam masa pandemi ini dokter. Silakan dokter. Oke, jadi pertama tipsnya sebenarnya untuk pengendalian sakit jantung ini, pertama kenali dulu sakit jantungnya apa. Tadi kita dokter sudah menjelaskan gejalanya apa, faktor resikonya apa. Nah, apabila sudah mengenali, kemudian ternyata memiliki salah satu dari faktor resiko itu, maka tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa rekam listrik jantung, ronsen jantung, ataupun USG jantung untuk menilai apakah sudah mulai ada perubahan anatomi dari jantungnya. Apabila belum ada, maka kita mencegah, jangan sampai ada. Tapi apabila sudah mulai ada perubahan anatomi, maka kita cegah, jangan sampai perubahannya bertambah berat ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Nah, bagaimana pengendalian dari faktor risikonya tadi? Nah, ini harus berkala. Tekanan darah boleh dicek sekali sebulan, gula darah boleh dicek sekali 3 bulan, kolesterol boleh dicek sekali 3 bulan. Kemudian untuk merokok ya harus berhenti. Karena tadi seperti dokter jelaskan cuma 2, iya dan tidak. Jadi, dok saya belajar mengurangi gitu. Ya, jadi karena di medis tidak ada istilah mengurangi, cuma ya dan tidak. Nah, dan bagi yang punya berat badan berlebih, maka sudah saatnya untuk menurunkan berat badan gitu. Baik. Ya, mungkin begitu dokter Siva, dan terakhir pesan dari dokter dokter ingin merubah paradigma ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang hadir bisa membantu dokter untuk merubah paradigma ini. Pertama adalah bahwa saya takut diperiksa karena takut ketahuan. Jadi paradigma ini harus dirubah. Semakin cepat kita ketahuan, maka semakin cepat kita mencegah gitu ya. Mencegah jangan berlanjut gitu. Dan kedua, saya takut minum obat karena takut ginjalnya rusak. Terbalik ya. Jadi justru obat yang diberikan, obat-obat jantung yang diberikan, itu fungsinya melindungi ginjalnya, bukan untuk menyerang ginjalnya. Malah kalau tidak diobati, lama-lama ginjalnya bisa kena.
Gitu. Jadi ini dua paradigma yang sering ditemukan di poliklinik jantung. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat dokter simpulkan dari pertemuan IG Live siang ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya, terutama buat yang hadir di IG Live siang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Quote siang ini adalah pentingnya deteksi dini dalam kelainan jantung atau penyakit jantung, sehingga dengan deteksi dini mungkin kita akan mencegah komplikasi-komplikasi yang timbul di kemudian hari. Dan paradigma berikutnya adalah maka jika memang sudah harus minum obat secara teratur untuk melindungi organ-organ target lainnya yang rusak, seperti itu ya dokter. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu untuk Dokter Eko. Dan untuk teman-teman semua yang hadir, alhamdulillah terima kasih banyak karena sesi IG Live sebelumnya sudah sampai mencapai 50 lebih, dan setelah dibuka lagi itu tidak kalah, ternyata sampai lagi di atas 30 seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas antusiasmenya. Saksikan kami di IG Live berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.